Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia memasuki masa retret agung yang kemudian kita kenal dengan masa Prapaskah atau masa puasa. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menentukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu Abu, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rabu Abu adalah awal masa Prapaskah atau masa puasa, yang merupakan masa pertobatan untuk meninggalkan keterlekatan duniawi, kebiasaan dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Penandaan diri dengan abu di dahi, atau karena kita masih berada dalam masa pandemi, maka abu ditaburkan di kepala kita, merupakan ungkapan pertobatan. Abu juga adalah simbol kematian, ketidakberdayaan. Maka dengan menandai diri dengan abu, atau dengan menaburkan abu di kepala kita, mengingatkan kita akan kerapuan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari abu, dan akan kembali kepada abu. Entah lambat atau cepat, yang pasti dan sungguh sebuah kepastian bahwa kita semua akan kembali kepada abu, artinya akan mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika imam menandai kita dengan abu di dahi dengan tanda salib, atau nanti karena kita masih berada dalam masa pandemi, maka abu tidak dibuat tanda salib pada dahi kita, tetapi ditaburkan di kepala kita, dan imam akan berkata, ingatlah, kita berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Atau dengan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan mengungkapkan, ingatlah kita berasal dari abu dan akan kembali kepada abu, kita disadarkan bahwa manusia yang rapuh ini tak ada yang dapat dibanggakan. Kita diciptakan oleh Allah dari abu, dari tanah, dan akan kembali kepada tanah. Bahwa kalau sekarang kita bisa hidup, itu semua adalah karena kemurahan dan cinta Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat dibanggakan oleh manusia dalam hidup ini. Karena toh kita semua punya nasib yang satu dan sama, ialah diciptakan dari abu dan akan kembali kepada abu. Dan karena itu kita disadarkan supaya hidup kita diwarnai dengan pertobatan yang terus-menerus. Bertobat dengan percaya kepada Injil. Karena hanya dengan percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka pintu rahmat keselamatan terbuka lebar-lebar untuk semua orang yang sungguh menyadari dirinya sebagai orang yang rapuh dan berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama masa Prapaskah
atau retret agung yang berlangsung selama 40 hari. Ada 3 hal utama yang perlu kita lakukan sebagai bentuk ulah tapak kita dalam pertobatan. Ketiga hal utama itu ialah berpuasa atau berpantang, berdoa dan bersedekah. Berpuasa atau berpantang membantu kita menguasai hawa nafsu makan dan nafsu-nafsu lain yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi lebih bebas untuk melakukan kehendak alam. Ada begitu banyak nafsu-nafsu dalam diri kita yang membuat kita tidak bebas untuk menikmati hidup sebagai anak-anak Allah. Ada nafsu berkuasa, iri hati, dengki, dan sebagainya. Akibat nafsu-nafsu itu ingin berkuasa, ingin dihormati, maka tidak jarang lalu kita menyingkirkan sesama kita dalam hidup kita. Saat ini kita berada dalam ketidakpastian, ada perang di sana sini. Kita melalui mass media, kita mendengar, bisa melihat bagaimana terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Bukan hanya itu saja, di daerah kita di Papua juga terjadi konflik di sana sini di berbagai tempat, seperti di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, dan sejumlah tempat-tempat yang lain. Itu semua terjadi oleh karena manusia jatuh dalam sikap sombong, sikap ingin menguasai dan menindas sesama, ingin berkuasa, lalu kemudian mengorbankan sesama yang tidak berdaya. Oleh karena itu, masa puasa merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan diri kita, mengendalikan nafsu-nafsu, ambisi-ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang ada dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan berdoa membantu kita dekat dengan Allah dan mengenali kehendak Allah. Dengan berdoa kita membangun komunikasi pribadi yang intens dengan Allah, dan dengannya kita bisa menangkap apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Beramal merupakan ungkapan pertobatan, melawan kecenderungan memiliki secara berlebihan, dan sarana membantu sesama yang membutuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketiga ulah tapak ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka marilah selama masa puasa ini kita sungguh-sungguh mengamalkan 3 hal utama ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa dan berpantang, dengan berdoa dan dengan beramal, dunia semakin diliputi oleh rasa damai, dan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di daerah kita di Papua ini, boleh reda, dan orang-orang yang berkonflik itu boleh duduk sebagai saudara-saudari untuk mencari jalan terbaik menciptakan perdamaian, karena bagaimanapun kita semua adalah anak-anak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.